Hai teman-teman, hari ini aku mau nge-review bukunya Teddy Lige yang serial anak-anak mama. Jadi yang pertama bukunya adalah Amelia. Ini terus buku yang kedua adalah Berlian. Lalu Eliana, dan yang anak yang terakhir itu Pukat. Ya, ini bukan anak yang terakhir ya, tapi jadi anak yang pertama dari anak-anak mama itu Eliana dulu, terus baru Pukat, lalu Berlian, dan Amelia. Oke, aku langsung review ya teman-teman. Jadi di serial anak mama, buku yang pertama itu adalah judulnya Amelia, yang pink ini teman-teman. Di awal mula ceritanya, Amelia itu benci banget jadi anak bungsu teman-teman, karena suka disuruh-suruh sama Kak Eli, kakak pertamanya. Dan dia juga sebal banget kalau diledek sama Berlian sama Pukat dengan sebutan penunggu rumah, menjadi penunggu rumah, karena ia anak bungsu. Di sini juga diceritakan tentang temannya namanya Chuck Norris. Kalian tahu kan Chuck Norris, artis jadul ya teman-teman. Jadi Chuck Norris ini temennya yang sangat nakal. Chuck Norris ini nggak punya ibu teman-teman, kasihan banget ya. Cerita lengkapnya ada di buku Amelia ini. Lalu di buku Amelia ini juga bercerita tentang saat ia diajak oleh pamannya, Paman Unus, yaitu adik kandungnya Mama. Dengan Paman Unus, Amelia di hutan dekat rumahnya, ia pergi dan lihat-lihat hutan gitu. Jadi Paman Unusnya pernah mengajaknya lihat pohon kopi, itu besar banget dan biji-biji kopinya itu benar-benar bagus daripada di ladang milik keluarganya Amelia. Di situ Amelia ingin kebun-kebunnya, ladang-ladang itu juga pasti bisa kayak gitu, jadi besar-besar biji kopinya, lalu tambah subur juga. Akhirnya dia mengusulkan ke gurunya itu Pak Bin untuk di lahan belakang sekolah itu buat percobaannya. Jadi dia bikin kayak biji kopi gitu, lahan-lahan kopi gitu, dengan pemuda-pemudanya juga di kampung itu. Jadinya banyak yang bantu teman-teman. Setelah udah tumbuh subur, akhirnya dipindahkan ke sebuah ladang. Tapi akhirnya di akhir cerita itu ada sedih ya endingnya teman-teman. Jadi kebunnya Amelia itu terkena banjir. Jadi air sungainya tuh meluap dan terjadi banjir sampai sekolah mereka juga terendam sampai semata kaki. Amelia tuh nangis teman-teman, sejadi-jadinya gitu, meskipun dipeluk oleh mama dan ditenangkan oleh bapak. Jadi gitu akhir cerita jadi dari Amelia. Mungkin segitu dulu ya dari Amelianya. Selanjutnya kita ke buku Berlian. Jadi buku yang kedua di serial anak-anak mama itu judulnya Berlian ya teman-teman. Anak ketiga dari mama setelah Pukat, dan buku kedua setelah Amelia. Di awal-awal ceritanya itu mama sedang bercerita kalau Berlian itu spesial. Dulu itu waktu mama mengandung Berlian, di belakang rumah beberapa minggu setiap malam dari pohon besar belakang rumah itu selalu terdengar burung seperti meratap gitu teman-teman, berteriak-teriak gitu. Dan terus meratapnya ini persis sudah seperti pertanda kalau mau ada yang meninggal di kampung. Jadi serem ya teman-teman. Awalnya juga nggak peduli, tapi seminggu sebelum Berliannya lahir tuh mama sudah nggak tahan lagi. Jadi suatu malam mama lupa kapan persisnya, itu yang pasti malam itu udaranya tuh terasa dingin menusuk tulang. Lalu mama memutuskan mengambil potongan kayu bakar ditungku, terus membuka pintu ke belakang rumah. Lalu di cerita ini Pukat tanya, mama ke kuburan? Ya, jadi di belakang rumah Berlian itu ada kuburan.
Jadi gitu awal ceritanya teman-teman. Lalu akhirnya mereka setelah cerita itu mereka tertidur, menutup mata tentang imajinasi yang menyeramkan itu teman-teman. Di bab 2, di bab selanjutnya udah cerita tentang insinyur yang sedang ngebor membuat lubang di hutan mereka. Itu bum 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 tuh dentumannya itu keras itu, seperti membuat tanah bergetar. Bapak Berlian itu benci banget sama mereka, soalnya jadi gak ada manfaat apapun bagi mereka, cuma mereka hanya ngebor dan pokoknya bapaknya Berlian tuh marah-marah, benci sekali lah mereka. Ya pokoknya begitulah. Lalu di buku ini juga bercerita tentang Berlian. Jadi Berlian ini dijanjikan mama sebuah sepeda saat ia sudah Al-Quran. Di saat itu Berlian sudah Al-Quran teman-teman. Lalu saudaranya mama itu ternyata masih membutuhkan uang teman-teman. Berlian yang gak percaya kalau uangnya masih dipinjam itu marah-marah banget sama mamanya. Mamanya bilang kalau itu masih dipinjam sama saudaranya. Itu dulu ceritanya dari Berlian. Kita selanjutnya ke bukunya Eliana ya teman-teman. Buku yang ketiga adalah judulnya Eliana ya. Jadi Eliana ini anak pertama dari anak-anak mama. Jadi di sini Eliana lebih banyak menceritakan teman-temannya. Terus dia juga pernah itu ada kasus dia merasa dibenci mama. Jadi saat itu mereka sedang nonton sesuatu di kota kecamatan, di sebuah lapangan gitu. Berlian sama Pukat ini sedang cari-cari mainan. Nah, Kak Eli ini kan disuruh si mama suruh jaga adik-adiknya nih. Tapi mereka Kak Eli ini ketemu Hima sama Damdas. Itu temannya. Dua teman baiknya. Akhirnya mereka omong-omongan. Akhirnya Kak Eli ini lalai teman-teman. Eliana ini lalai dengan adik-adiknya. Saat konsernya terus selesai, dia nyari adik-adiknya, mana ini kok nggak ada. Terus akhirnya dia Hima sama Damdas itu bilang mungkin Pukat sama Berlian udah pulang. Jadinya Eliana sambil pulang tuh tanya-tanya ke orang-orang, tapi orang-orangnya nggak tahu teman-teman. Akhirnya di balai kampung dia ketemu sama pemuda kampung. Dia tanya ke pemuda kampung itu, namanya Juha. Ternyata Kak Juha ini tahu Berlian sama Pukat sudah pulang. Karena sebenarnya Eli nggak tahu ya, karena sebenarnya tadi itu waktu Berlian sama Pukat main sama teman-temannya, Berlian nggak sengaja nginjak beling. Akhirnya Juha ini nolong Berlian, lalu akhirnya dibawa pulang. Eliana pulang, lalu ternyata di sana itu udah rame-rame teman-teman. Ada Mbak Udar itu sepertinya saudaranya bapaknya Eliana. Lalu ada orang-orang di situlah. Lalu dia mendekati Pukat. Pukat mukanya lagi suram teman-teman, dan dia mendekatinya. Kenapa nggak bilang-bilang kalau mau pulang gitu? Tapi Pukat nggak jawab. Akhirnya Eliana mencari Berlian. Ternyata Berlian sedang kesakitan teman-teman, dirawat oleh mamanya. Dan akhirnya Eliana menyadari kesalahannya. Akhirnya dia menatap mama, dan mamanya biasa aja gitu, kayak marah. Lalu akhirnya Eliana minggat teman-teman. Eliana kabur dari rumah dan ia menuju rumah Wak Yati, kakak kandungnya bapak. Di sana dia tidur. Lalu pagi harinya Wak Yati nggak banyak tanya. Terus akhirnya Wak Yati bilang kalau dia kesiangan bangunnya, kan harus sekolah. Tapi Eliana bilang kalau dia kan nggak bawa seragam. Tapi Wak Yati juga bilang kalau seragamnya sama buku-bukunya sudah diantar sama mamanya tadi malam. Terus
Terus Eli jadi berpikir kalau mungkin mama udah nggak membutuhkan lagi gitu. Nah akhirnya di sekolah, lalu ketemu Amelia di sekolah. Amelia tanya-tanya terus kenapa kakak kabur gitu. Nah tapi Eliana juga balas tanya, gimana mama gitu. Tapi Amelia bilangnya, mama lagi sibuk sih. Ya Eli Amelia benar sih, soalnya kan gak ada Kak Eli yang biasanya bantu-bantu. Lalu akhirnya setelah malam-malamnya tuh ngaji di rumah Nakiba, guru ngaji mereka itu, setelah pulangnya tuh Eli ketemu bapak di rumah Wak Yati untuk mengajaknya pulang, tapi nggak mau dia. Akhirnya ya sudahlah, akhirnya dia ke kamar lagi. Wak Yati datang ke kamarnya lalu menasehatinya, menyuruh dia nanti malam-malam mungkin jam 2-an itu bangun. Dan akhirnya Eli biasa-biasa aja lah. Akhirnya saat jam 2 ada terdengar ketukan pintu di rumahnya Wak Yati. Ternyata itu mama, teman-teman. Dan akhirnya mama masuk ke kamar Eliana di rumah Wak Yati, lalu mengambil selimut yang jatuh di wadipan itu, lalu menyelimutinya. Lalu Eli tersadar. Akhirnya saat mama akan keluar, menyadari kesalahannya, lalu dia loncat memeluk mama sambil minta maaf, teman-teman. Jadi gitu. Itu mungkin aku yang paling suka ya. Mungkin sekian dulu yang buku ketiga ini, Eliana. Kita lanjut ke buku terakhir ya, buku Pukat. Selanjutnya adalah buku terakhir ya, keempat, yaitu judulnya Pukat. Pukat ini anak kedua dari anak-anak mama ya. Ceritanya tuh kebanyakan tentang teman-temannya Pukat ya, teman-teman. Terus juga ada satu kejadian yang aku mungkin suka ya. Itu dia sedang diajak mama ke kebun dan mama akan masuk ke hutan. Tapi dia mengingatkan ke Pukat dan Brilian, jangan pulang duluan. Kalau pulang dulu nanti dihukum, nggak boleh makan malam dan tidur di luar. Tapi Pukat masih pengen lihat kartun nih. Terus dia ngajak Brilian untuk pulang duluan aja, tapi Brilian nggak mau, jadinya dia duluan aja. Jadi dia sendiri pulang. Jadi Pukat akhirnya pulang. Lalu malamnya waktu makan malam, jadi akhirnya Pukat pulang. Tapi sampai di situ ternyata kartunya udah habis, teman-teman. Bukan udah habis ya, emang nggak ada. Soalnya udah diganti acara 17-an. Soalnya waktu itu sedang 17-an mungkin. Nah lalu waktu makan malam juga. Makan malam itu Pukat itu duduk di meja makan. Mama itu bilang kayak mengusir gitu. Dan akhirnya Pukat ya emang salahnya sih, akhirnya dia keluar dari ruang makan. Malamnya Pukat sedang di depan rumah, duduk di kursi rotan sambil bicara-bicara sama bapak juga. Dia bilang mama itu benci sama Pukat. Emang mama marah sama Pukat karena tadi itu dia nggak nurut sama mamanya ya. Lalu mereka ngomong-ngomongan lah. Lalu bapak setelah Pukat tidur, Pukat juga nggak tahu, itu juga ngomong ke mama sih untuk menyuruh Pukat biar Pukat masuk gitu. Tapi mamanya nggak mau. Jadi lalu keesokan harinya tapi tengah malam bapak menggendong Pukat lembut dan menidurkannya di kamar. Lalu mama memasangi selimut. Jadi gitu, aku paling suka bagian itu sih. Mungkin saya dulu ya. Bagus, pokoknya bukunya serial anak mama ini bagus. Segitu dulu ya, dadah.